Riel, Apa? udahlah jangan Menyalahkan diri jangan sendiri. menyalahkan diri sendiri. Pokoknya semangat aja. Ya ini emang karena gini loh, member salah ibaratnya member melakukan hal ini adalah pasti ada sebab akibatnya kan, ada sebabnya. Ada sebabnya. Sebabnya yang bisa gua tarik kesimpulan sejauh ini adalah karena Balik lagi di ngobrol sejenak Pan-Pan ID. ya Ada apa nih hari ini, Bro? akhirnya bro, Kenapa? akhirnya kita kembali ke teater. Ya, Nonton ya. ya Setelah lama kita nggak nonton ya. Rasanya menyegarkan ya nonton. Nggak lama nonton, misalnya nonton nggak lama 3 bulan nih nggak nonton, terus nonton lagi tuh kayaknya seru gitu ya daripada nonton yang berhari-hari. Ya lumayan. Jadi seru. kayak ditahan-tahan dulu gitu loh. Ya, Rasa pengen nontonnya itu. ya. Akhirnya kita kemarin berkesempatan untuk datang ke teater nonton Tim J. Tadinya mau minggu kemarin ya. Minggu kemarin. Ya, Kak, terus di cancel gara-gara nggak ada Nggak ada Briel. Briel. Tapi karena rasa hati ini pengen nonton teater. Iya akhirnya. Oh ya udahlah Jumat aja pulang kerja gitu. Ada atau tidak ada Briel tadinya kan? Iya ada atau tidak ada ya udah nonton aja. Soalnya pas lu daftar nggak ada nama Briel. Nggak ada. Hmm. Daripada Akhirnya, enggak kan? Oh ya daripada udahlah. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Nungguin juga nggak tahu sampai kapan kan? Iya Ya udah akhirnya pesan. pesan. Terus pas lu hari Kamisnya lu ngasih ngasih Hari Jumat. Hari Jumatnya ya? Jumat pagi Jumat tuh. pagi ya. Ternyata ada bro. Ada Briel. Ada Briel. Oke. Ya udah dong, semangat dong akhirnya. Semangat dong. Ya kalau gue sih nggak ada bedanya sih. Gak bisa gue lihat juga. Oke. Iya. Terus pas di teater sama berarti ini ya masih sesuai kayak prosedur yang mereka kan? Yang corona Ya, itulah. betul, corona. Gue salutnya akhirnya tidak sesuai yang sama seperti kita bicarakan di Ide video sebelumnya yang kata gue akan ngaret, ternyata enggak. Iya. Ya, Iya. ternyata apa ya? Biasa Sistemnya aja, biasa biasa aja. aja. Jadi nggak ada bedanya sama nggak ada pemeriksaan gitu. Tetap jam 7 juga dan keluar juga jam 9 lewat. Ya normal lah. Normal. Dan kemarin spesial berbarengan dengan live streaming di RCTI Plus. Ya. Jadi ada beberapa tambahan kamera, terus yang ini belakang, penonton yang belakang tuh yang di tengah. Tadinya kan buat penonton biasanya rame. Iya. Akhirnya itu jadi buat kamera. 2 kamera ya. Iya. Tapi emang kemarin nggak terlalu rame nggak sih? Emang kayak agak sepi gitu. Banyak yang masih kosong tempat duduk. Oh iya, kita kan Iya kan? tiket hijau kan ya. Dikira biasanya kalau tiket hijau kita tuh habis itu paling terakhir. Biasanya Iya. pas kita masuk tuh udah bener-bener full diri juga udah full. Diri pun di belakang tiang tuh kayaknya. Belakang tiang yang baru masuk udah nggak bisa ke belakang yang sebelah kanan kan. Tapi pas kita emang kayak terakhir gitu masuk, ada beberapa kursi yang masih kosong. Iya. Tiga baris dari belakang lah. Masih banyak yang kosong. Ya, bahkan yang kursi yang warna orange itu yang buat tiket biru, itu juga masih ada beberapa kosong di tengah-tengahnya. Bolong-bolong ada dua kosong diisi satu orang, satu kosong diisi satu orang. Kayak gitu. Tadi gue nawarin lo kan mau duduk apa enggak? Ya udah berdiri aja. Berdiri aja lah. Ternyata berdiri juga sepi. Iya, ternyata sepi berdiri juga. Cuma ada satu baris di depan aja tuh berdiri tuh. Ya. Biasanya kan sampai ke belakang-belakang ada 2 baris atau 3 baris yang berdiri. Gue nggak tahu sepi teater kemarin itu karena orang-orang menghindari virus corona atau emang masih jam kerja. Ya kan? Karena itu weekday. Weekday bukan weekend. Cuman kalau emang orang-orang niatnya emang menghindari corona maupun weekend juga sesepi kemarin, berarti orang sadar bro. Kesehatan lebih penting daripada nonton teater. Iya benar. Gitu. Tapi karena kita emang pengen nonton aja, ya udahlah pulang kerja nonton. Gitu. Gimana nih? Ada Briel. Tak dulu. Jangan langsung nge-Briel. Oh, gue mau ngomongin prosedur dari awal masuk. Jadi awal masuk ke teater tuh ya kayak biasa lah. Periksa bingo habis bingo periksa ini yang di leher tuh scan. Nah, terus dicek suhu tubuh. Sama si Zahrin. Okay. Scan, cek suhu tubuh, sebagian tiket, dikasih hand sanitizer. Sebelum pemeriksaan tas. Iya. Sebelum masuk pemeriksaan tuh kita dikasih hand sanitizer. Udah masuk. Periksa dong body check. Sama pemeriksaan tas masuk biasa. Dan setelah teater pun dikasih hand sanitizer lagi. Sebelum ke lorong masih di dalam teater. Iya, ya kan? sebelum ke lorong kan. Biasanya kan
pas mau high touch tuh yang ada pintu itu. Nah, di situ kita dikasih hand sanitizer. Ya. Tapi nggak high touch. Itu untuk apa? Gimana? Kenapa dikasih hand sanitizer? Nah, 2 kali. Kan masuk tuh buat ngebersihin virus dari luar. Masuk ke teater dong. Terus banyak virus tuh, debu-debu dan segala macam. Oh gitu. Mau keluar dikasih lagi biar steril keluar. Tapi bagus sih walaupun ya useless gitu, tapi ya oke lah. Enggak, karena kan kalau keluar artinya udah bukan tanggung jawabnya JKT48. ya, udah bukan tanggung jawabnya dia dong. Mau dia kotor kayak keluar ya kan, mau dia bervirus, kalau keluar ya oke. Tapi ya bagus sih kalau emang dikasih. Ya berarti kan kalau dikasih kan berarti tangan udah bersih dong, nggak ada virus. Nah itu kenapa nggak high touch? Itu dia. Ya mungkin tangan kita bersih, tangan member yang berkuman bervirus. Nggak tahu bro kan. Nggak tahu kan. Makanya mungkin nggak mau high touch gitu. Kita dikasih, member enggak, makanya pas kalau high touch sama aja kita percuma dikasih juga gitu. Akhirnya kena juga kan. Oh gitu. Gitu. Ya itu sih kayaknya kemungkinannya. Gue juga nggak tahu. Kalau misalnya emang sama member sama kita dikasih, berarti high touch pun sebenarnya dalam keadaan bersih dan suci dong tangan. bersih dong. Kalau mau habis high touch di luar lagi tuh yang deket loket kasih lagi. Itu buat apa? Ya kan habis member biar bersih lagi gitu kan. Ya udahlah, intinya itulah ya. Tapi pas lu dadahin gimana reaksi lu? Iya kan, dada tuh ya. Udah nggak high touch, lewat. Orang dikasih hand sanitizer kan, ya gue gini aja, gue lewat gitu. Iya, gue juga cuman ngebersihin tangan, kepala udah ngadep kanan aja, nggak mandang member sedikit pun. Iya makanya, jadi kayak membernya mana? Oh udah lewat. Gitu. Iya. Cuma dengar suara makasih gitu doang, tapi nggak natap member sama sekali. Ya udah sih. Itu mungkin yang bikin orang sepi juga datang ke teater, males. Mungkin. Keseruannya agak berkurang. Oke. Ya. Ini ada topik utama yang mau kita bahas hari ini, bro. Ya, topik utamanya adalah ini kita baru ngeliat ini ya, tim J yang gabung sama tim T. Ya, yang tim T pindah ke J sama pindah ke K. 3 ya kan? Kita baru nonton yang tim J-nya. Versi tim J-nya dulu. Oke. Kenapa nih? Yang mau kita bahas adalah tentang Oshi gua nih, Briel. Ada apa dengan Briel? Kemarin kita nonton itu kayaknya agak kurang gitu performanya. Performance-nya tuh agak kurang. Maksudnya kurang tuh kayak gimana? Maksudnya kurang tuh dia kayak Briel tuh nggak terlalu hafal gerakannya kayaknya deh. Kayaknya masih agak kaku gitu. Atau emang belum hafal koreonya? Mungkin. Menurut lu kenapa, bro? Iya kan gini nih, yang gue tahu kayak misalnya yang bulan Februari, gue pernah lihat jadwal, emang nama Briel tuh sedikit dibandingin atau bandingin Lala lah setimnya dulu, atau akhirnya yang lu ngasih ke gue adalah tweet dia ikut teater yang ladies. Ya, ladies and kids. Ya, nah itu juga Briel kemarin itu karena ngegantiin member kan, bukan karena dari awal dia bakal di tim J kan. Ngegantiin yang gak ada siapa yang kemarin? If sama Julie itu nggak ada kemarin. Ya mungkin dia ngegantiin salah satunya. Yang gue bingung adalah apakah Briel di tim J itu cadangan? Itu yang jadi emang posisinya dia sebagai pengganti, bro. Kalau emang membernya nggak ada yang berhalangan, kayaknya dia nggak bakal ikut show. Iya. Terus kenapa Lala enggak? Karena Lala udah nggak pengganti, Lala udah masuk tim utama. Tapi kan di tim T juga kan dia ibaratnya kan sebanding kan, misalnya Lala sama Briel. Terus kenapa di tim J cuman ibaratnya Lala yang mungkin progresnya lebih bagus. Mungkin pergerakan fan-nya lebih banyak daripada Briel. Ya gitu. Kalau berarti kalau misalnya Lala kalau Briel performanya kemarin berarti bukan salah Briel dong. Ya bukan sih kalau menurut gua. Kalau kata gua karena pembagian perform yang gak merata sih. Iya. Jadi dia mungkin performnya kurang gitu, jam terbangnya kurang, begitu dia disuruh perform agak kaku. Kayak kemarin tuh, jadi ada beberapa kali salah blocking gitu. Iya, sampai yang di lagu pertama tuh yang mana? Yang marching band apa itu? Briel kan yang di sisi kiri
di sisi kiri panggung, kalau dari kita kanan kan berarti kan. Itu dia salah satu posisi terus dorong pelan sih, nggak didorong pelan sama kayak agak geser, agak situ gitu. Ibaratnya ngasih tahu posisi lo di situ, nah ke Briel. Gitu. Itu yang pertama kali, wah ini Briel kenapa nih kata gue. Makanya gue liat, aduh. Terus kayak dia nyanyinya pun liriknya agak kurang gitu, agak kurang pas gitu. Masih kayak nebak-nebak gitu. Masih kayak nebak-nebak. Kalau kata gue bukan sepenuhnya dia nggak hafal lirik sih. Tapi karena dia lebih nginget koreonya gimana gitu, harus kemana. Jadi makanya liriknya ya udahlah, yang penting koreonya bagus gitu. Mungkin pikirannya kepecah, gue harus benerin koreo dulu baru lirik. Oke. Terus tapi yang parah sih yang ini, yang benar-benar terakhir, yang mana? Arigato. Iya, Arigato. Itu sepanjang misal satu lagu itu 70% dia ngelakuin kesalahan. Beberapa kali blocking salah, yang pas dipecat atau yang sisi kiri 3 orang. Iya. Harusnya kan itu spotnya Briel kan yang sisi kanan. Oh iya, yang harus ke pinggir panggung. Cuma di situ dikasih cuma 2 orang. Briel jadi pojokan. Dia kayaknya harusnya dia masuk ke sana nih. Terus di lagu itu juga dia pas muter member muter di panggung, dia agak bingung nih harus kemana. Akhirnya dia kata gue sih ngambil aman di pojok kanan belakang. Itu nggak tahu itu emang bener ada blockingnya ada di situ atau emang dia nyiptain sendiri blocking di situ gitu. Cuman akhirnya takutnya ini tuh bukan hanya Briel doang bro, ini akhirnya berdampak ke member-member lain yang jam terbangnya kurang terus disuruh menggantikan member gitu. Iya, berarti PR JOT banyak sebenarnya. Banyak sih untuk kasus ini ya. Kalau menurut gua harusnya sih lebih di rolling aja. Jadi walaupun membernya nggak berhalangan, ya cobalah ditukar sama member yang belum banyak perform gitu. Nah benar, biar dia di panggung tuh nggak canggung. Mungkin Briel di latihan mungkin bagus ya kan, tapi kan beda dengan di panggung gitu. Ya sih, apalagi itu kayaknya di shoot pertama untuk ininya kan yang RCTI Plus itu beban tersendiri juga. Iya benar, makin jadi pikiran aja tuh. Karena apa ya, ya benar sih, gue setujunya adalah rolling. Gak peduli itu member tim J yang lama, gak peduli itu tim T yang baru, ya seenggaknya mereka kan gabung nih, one two kan. Jadi tim T ke tim J, member pengganti itu harusnya dihilangkan. Jadi emang seminggu ibaratnya paling tua siapa di tim J? Friska apa Gaby? Itulah dua intinya. Antara itulah. Ya ibaratnya yang biasanya tim J performan seminggu tuh ada berapa seminggu kira-kira ya? 3 lah ibaratnya. Ya sengaja nggak semuanya mereka berdua ada, digantiin sama Briel, digantiin sama tim T yang lain gitu juga. Jadi bukan karena member berhalangan karena sakit atau karena apa baru diganti nama member pengganti kan. Itu maupun membernya sakit nggak sakit, berhalangan nggak berhalangan, ya rolling tuh tetap perlu. Benar. Gitu loh. Jadi nggak seminggu tuh 2 minggu atau 3 minggu Briel kok nggak ada gitu kan. Iya, kemarin gue nungguin banget tuh. Itu juga keajaiban dari awal bulan, makanya wah ya udahlah. Kalau emang nggak ada ya udah nggak apa-apa. Ternyata ada. Nah terus selain itu berdampak juga ke Briel sendiri bro. Briel sampai nge-tweet apa ya? Ini nge-tweet yang menurut gue sebenarnya bukan kesalahan dia sih. Benar. Nge-tweet gue baru dari Briel masuk sampai sekarang nih baru kali ini kayaknya Briel terpuruk gitu, merasa paling inilah performa paling tidak bagus menurut dia. Dia nge-tweet apa nih? Jadi dia bilang gini. Semuanya terima kasih untuk hari ini. Emang hari ini tuh maksudnya kemarin? Iya. Maaf ya kalau hari ini Briel masih kurang. Doain Briel agar bisa terus berkembang ya. Briel benar-benar berusaha di tim J agar biar bisa terlihat. Briel yakin Briel pasti bisa. Mohon bantuannya semua. Oh ya, hari ini jadi PNS. Yang lagu PNS apa? Yang dia pakai PNS. Apa sih? Gue lupa judul lagunya. Lupa judul lagunya. Tapi pas dia perform yang pakai ini apa? PNS. Unit song itu. Unit song. Itu bagus bro kata gue. Ini ya, lumayan ya. Itu bagus, tapi terus lu bilang ke gue tapi masih lebih bagus sama yang pakai baju siapa, seragam SMA siapa? Si Ara kata lu dance-nya. Wah, Ara itu luar biasa sih dance-nya. Yang gue perhatikan adalah high heel. Si Briel soalnya pakai heels agak tinggi kan. Nah si Ara sedangkan pakai sepatu cat biasa. Gue mikirnya mungkin agak kagok karena dia harus pakai heels. Jadi mungkin dance-nya gak sebagus Ara. Oke. Gue
pokoknya gue ngeliatin Briel tuh positif aja dulu. Mungkin karena ininya yang bikin dia ini gitu sih. Gitu. Jadi intinya Briel apa? Adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Pokoknya semangat aja. Ya ini emang karena gini loh, member salah, ibaratnya member melakukan hal ini adalah pasti ada sebab akibatnya kan, ada sebabnya. Sebabnya yang bisa gua tarik kesimpulan sejauh ini adalah karena jam terbang dia di tim J sedikit banget. Terus dia ada karena ngegantiin seseorang gitu kan. Nah, ini yang harus jadi concernnya JKT48 adalah jangan sampai member-member tim T selain Briel tuh melakukan kayak gini juga. Gitu. Jadi emang kalau niatnya lu nge-mix tim T sama tim J ya benar-benar lu mix, jangan hanya tim T sebagai pengganti tim J kalau lagi nggak ada gitu. Yang benar-benar lu mix, jangan semua tim J dihabisin di seminggu atau 2 minggu. Ya mau nggak mau tim J juga ya tadinya sering teater akhirnya berkurang juga jadwalnya. Biar sepadan gitu loh. Bikinlah apalah penghitungan kayak siapa jadi member yang agar bisa rata gitu pembagiannya gitu. Bikin algoritma buat nomor bingo aja bisa, masa bikin algoritma buat nama member masuk ke tim performa aja nggak bisa gitu kan. Jadi emang bener-bener nggak, hari ini tim J ini, lusa tim J lah kok ini lagi, lusa tim J ini lagi lah. Jadi apa ya, gitu-gitu aja gitu, kasihan sama yang nggak kena. Uniknya misalnya hari ini ada Lala, ada ini, ada GB, ada Friska, ada ini. Terus minggu depan nggak ada Lala, nggak ada GB, nggak ada Friska, nggak ada ini, tapi ada nama-nama baru gitu. Nah itu yang seminggu itu yang berubah-ubah tuh yang lebih keren lagi sih. Itu harusnya sih, tapi agak kurang update juga sih di websitenya kalau menurut ya gue. Kenapa coba nggak update tuh kenapa maksudnya? Ya nggak update pas kita beli tuh membernya ini loh yang datang, tapi pas kita beli kan tuh 3 hari atau 2 hari sebelumnya kalau kita beli pakai points tuh. Tapi pas hari H kok beda gitu dengan pas kita mau beli. Ya gitu aja sih. Kayaknya kalau menurut gua harusnya diupdate 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Ya misal kayak if dadakannya ternyata sehari sebelumnya. Gimana tuh? Ya ada pemberitahuan kayak atau gimana lah. Soalnya ya mungkin aja ada yang OC-nya if misalkan lihat ada if nih. Terus pas datang hari H atau pas hari H dia lihat jadwal, kok jadi nggak ada gitu kan. Mungkin gimana? Pembuatan SOP prosedurnya kali yang harus diperketat lagi. Misalnya member yang mau izin nggak berhalangan, itu misalnya yang tadinya cuman maksimal sehari pemberitahuan, ada dimundurin jadi 2 hari pemberitahuan. Jadi JOT itu bisa ada waktu untuk memberikan informasi sehari sebelum show. Gitu. Ya bagusnya sih kayak gitu. Jadi ada beberapa mungkin peraturan baru yang membuat member tuh kalau misalnya mau izin ya ternyata gue harus ngasih izin 3 hari sebelum show, 4 hari sebelum show. Jadi official pun punya waktu untuk mengupdate informasi yang ada. Kayak gitu sih. Intinya sekali lagi buat Briel, jangan berkecil hati, tetap semangat, jangan nyalahin diri sendiri, tetap percayalah sama fansnya. Kalau fansnya pun nggak akan kecewa ngelihat Briel performance seperti kemarin. Ya malah kita sedih kalau misalnya Briel menyalahkan diri sendiri atau berkecil hati gitu, karena kita tahu bukan nggak tahu banget sih, mungkin kita taunya ya kayak gitu, Briel nggak dapat spot banyak di tim J, cuman menggantikan member. Ya, kita maklumin sih jadinya. Jadi bijak loh. Jadi untuk member-member lain pun ya kalau misalnya posisinya sama kayak Briel ya jangan berkecil hati, ikutin aja latihannya dari JKT48, latihannya yang dikasih dari sensei kalian, ikutin serius gitu. Ya kalau emang pas hari kalian kesalahan kayak gitu-gitu ya kalian yang penting udah bekerja keras. Mungkin emang dari officialnya kurang memberikan jam terbang yang banyak di tim tersebut, gitu aja sih. Setuju? Ya. Mau bahas apa lagi? Teater. Tapi mungkin ini akan di video berikutnya ya? Ya, mungkin ini akan video berikutnya.